Salam Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih. Apa kabar hari ini? Saya percaya Bapak Ibu semuanya sehat di dalam Tuhan. Amin. Mari persiapkan hati kita. Tanggalkan semua urusan dan beban saudara hari ini. Kita sama-sama akan beribadah kepada Tuhan. Kita fokus saat ini untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Mari saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita akan sama-sama berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur pada kesempatan yang indah buat kami, di mana hari ini Tuhan masih memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, sehingga hari ini Tuhan kami boleh mempersembahkan tubuh, jiwa dan roh kami untuk memuji dan membesarkan nama-Mu dalam ibadah hari ini. Sucikan dan kuduskan kami Bapa, agar kami boleh layak dan berkenan untuk memberikan pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang siap memuji Tuhan sama-sama berkata, amin. Haleluya. Mari kita bersukacita. Kita bersorak-sorai meninggikan namanya. Kita terima janji Allah. Haleluya. Tuhan memberiku dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, kita bersorak bagi Tuhan. Dia layak ditinggikan. Haleluya. Janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang tidak pernah
lalai dengan janjinya. Bahkan hidup kami Tuhan hanya ditentukan oleh perkataan. Haleluya. Karena kau menjaga, aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang, kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak, saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena kau menjaga, karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau layak menerima pujian. Glory bagimu di tempat yang maha tinggi. Glory bagimu di tempat yang maha kudus. Kami memuliakan nama-Mu.
Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apa kabar? Kita semua tentu dalam keadaan baik dan kita berharap semuanya dalam keadaan sehat. Karena kita percaya ada anugerah Tuhan kalau kita hari ini masih ada, dan kita bersyukur untuk berkat Tuhan yang luar biasa dalam pemeliharaan Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang memelihara iman sampai kepada akhirnya dengan kesetiaan. Dan marilah kita sebelumnya kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk waktu yang masih Tuhan berikan buat kami. Kami percaya setiap kami masing-masing terpelihara sempurna di dalam Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan. Kami semua selalu diingatkan tentang bagaimana mempertahankan iman di masa-masa yang sulit, supaya kami semua boleh belajar arti kehidupan yang sebenarnya. Bapa yang baik, kami percaya juga Tuhan menyertai kami, dan kami terus akan berusaha, terus berjuang, sampai kami semua sampai kepada garis akhir dalam keadaan yang setia. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang mengakhiri pertandingan dengan baik. Hidup seperti sebuah perlombaan atau sebuah pertandingan di mana kita semua harus berjuang. Bukan cuma pada waktu kita mengawalinya, tapi ketika dalam perjalanan perjuangan perlombaan sampai pada garis finish, kita harus tetap menjadi orang yang setia, terus mengikuti garis alur yang sudah ditentukan sampai menjadi seorang pemenang. Nah, mari kita buka dulu di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8. Firman Tuhan berkata begini, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Ungkapan ini terjadi ketika Rasul Paulus menulis surat kepada Timotius tentang bagaimana harus setiap orang mempertahankan iman. Nah, sebelumnya saya mengambil satu ilustrasi, satu cerita tentang seorang pelari maraton yang bernama John Stephen Ahawari, ya, pelari dari Tanzania dalam Olimpiade di Meksiko di tahun 1968 dalam perlombaan maraton 42 km. Dia mengikutinya, dan apa yang terjadi pada kilometer 19 dia terjatuh dan dia sangat kesakitan sekali. Tetapi kemudian ia bangkit walaupun mungkin dengan kesakitan yang sangat. Bagaimana dia berjuang sampai pada saat-saat terakhir, semua orang mungkin sudah mengakhiri pertandingan, tapi dia terus berusaha dan terus berlari walaupun dengan kesakitan. Pada saat setiap orang penonton sudah mempersiapkan diri untuk pulang karena mereka berpikir sudah tidak ada lagi pelari-pelari yang akan masuki stadium, memasuki garis finish. Dan ketika lampu stadium sudah mulai akan dimatikan, tiba-tiba terdengar gemuruh tepuk tangan dari sebagian penonton yang masih tertinggal, dan semua mata tertuju kepada seorang pelari yang tertatih-tatih, ya. Dia terus berlari dan terus berlari sampai kepada garis finish. Kemudian apa yang terjadi, saudaraku? Semua orang kembali mengerumuni. Seorang wartawan bertanya, "Mengapa engkau harus melakukan ini semua walaupun engkau kesakitan, sementara orang lain mungkin berhenti berlomba?" Dan jawaban dari John Ahawari adalah suatu moto, suatu perjuangan yang dipakai terus-menerus sebagai moto Olimpiade, tentang bagaimana dia melanjutkan perjalanan perlombaannya dan menjadi pemenang. Yang luar biasa adalah walaupun dia tidak mendapat medali apa-apa, tapi kemenangan yang sejati itu bukan karena dia mendapat medali, tapi bagaimana dia mempertahankan dirinya sampai mencapai garis finish. Kata-katanya sangat luar biasa. Dia berkata begini, "Negara saya mengirim saya sejauh 5.000 mil, bukan hanya untuk memulai perlombaan, tetapi untuk menyelesaikan setiap perlombaan." Wow, ini luar biasa sekali, saudaraku. Kita semua harus seperti ini, ya, memiliki sikap hati yang berjuang luar biasa, ya, mental juang yang luar biasa, tidak patah di tengah jalan, tidak kecewa, tidak kemudian mengakhiri pertandingan di tengah jalan, tapi sampai pada akhirnya. Nah, kita semua sedang, kata Alkitab, kita semua sedang berlomba, bukan cuma sekedar berlomba, tapi kita harus betul-betul menjadi orang yang sampai ke garis finish. Perlombaan kita bukan cuma lomba maraton, ya, tapi juga adalah halang rintang. Semua orang bisa memulai dengan semangat, tetapi tidak semua bisa mengakhiri dengan setia. Dalam pertandingan iman Kristen, memulai dengan baik itu penting, tapi mengakhiri dengan setia dan menang jauh lebih penting.
Nah, satu hal yang kita harus ingat saudaraku, dalam perjuangan iman kita, dalam pertandingan iman kita, ada satu peringatan firman Tuhan dalam Matius 22 ayat 14 yang berkata begini, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kita semua mungkin sedang masuk dalam perlombaan, tapi apakah kita tetap bisa mempertahankan iman kita sampai pada garis akhir? Itu pertanyaannya harus terjadi dalam diri kita setiap waktu, setiap saat. Nah, kita dipanggil bukan hanya untuk percaya kepada Yesus di awal hidup kita, tapi terus berjalan sampai akhir bersama dengan Dia, tanpa menyerah, tanpa kompromi, tanpa menyimpang. Itu yang Tuhan inginkan. Nah, bagaimana kita bisa menjadi seorang yang luar biasa dan menjadi orang mempertahankan iman? Yang pertama, saudaraku, kita semua harus menyadari kita sedang berlomba. Ibrani 12 ayat pertama firman Tuhan berkata begini, marilah kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Hidup ini bukan tentang mengikuti lomba saja, tapi memulai dengan baik dan mengakhiri sampai akhir sebagai pemenang. Dan perlombaan ini bukan tentang siapa yang tercepat, tetapi siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Setiap orang punya lintasan sendiri-sendiri, tapi tujuan akhirnya sama, yaitu di garis akhir untuk bisa bertemu dengan muka dengan Tuhan pada akhirnya dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, apakah dalam perjalanan perlombaan iman kita bisa tetap setia? Menyenangkan hati Tuhan bukan cuma pada waktu kita ada di garis finish, tapi begitu kita terus berjuang, mengawali dan bahkan selama dalam perjalanan perlombaan itu, kita tetap menjadi orang yang mempertahankan iman. Nah, apakah sekarang kita sedang mengalami perlombaan iman? Masalah apa yang sedang kita hadapi? Rintangan apa yang sedang kita hadapi? Apakah kita bersedia sampai pada titik akhir di garis finish kita? Atau kita patah di tengah jalan kemudian kita menjadi kecewa dan meninggalkan arena perlombaan kita? Refleksikan ini di dalam diri kita masing-masing. Pertanyaan ini penting di dalam diri kita. Karena semakin hari saudaraku dalam perlombaan iman kita, semakin banyak rintangan yang harus kita hadapi. Semakin berat tantangan yang kita harus hadapi. Tapi percayalah, ada mata Tuhan, ada tangan Tuhan yang selalu mengawasi kita, ada tangan Tuhan yang siap menopang kita. Nah, itu yang paling kita harus ingatkan. Yang kedua, untuk sampai kepada garis akhir, kita harus memulainya dengan menjaga iman kita. Dalam 2 Timotius 4 ayat 7 firman Tuhan berkata, aku telah memelihara iman. Iman yang kita ini ternyata saudaraku, saya baru bisa mengerti bahwa kenapa kita harus menjaga iman saudaraku. Ternyata iman itu bisa hilang dalam diri kita. Iman itu bisa luntur dalam diri kita. Bahkan mungkin ketika kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita, persoalan yang sepertinya begitu berat menekan kita. Dan apa yang terjadi? Kita selalu diberikan pilihan-pilihan. Kita tetap memperjuangkan iman kita atau kita kemudian melenceng dari garis iman kita dan kemudian kita berpindah kepercayaan kita, nilai hidup kita, nilai iman kita kepada hal yang lain. Inilah hal-hal yang kita semua harus menjaga. Jaga hati kita sungguh-sungguh. Ketika kita sungguh-sungguh sudah percaya pada Tuhan, sampai akhir kita harus tetap percaya. Menjaga hati kita, integritas kita, kasih kita, ketaatan kita, ya. Dan satu hal yang luar biasa saudaraku, semua sedang berlomba. Kita semua sedang ada di garis perlombaan itu. Siapapun kita. Di dalam Alkitab ada satu contoh orang yang meninggalkan Tuhan. Ya, di dalam 2 Timotius 4 ayat 10 firman Tuhan berkata, memulai sebagai rekan pelayanan Paulus tapi jatuh cinta pada dunia. Namanya Demas, ya. Dia melenceng dari garis yang sudah digariskan oleh Tuhan. Garis yang perlombaannya harus dia ikuti, tapi dia melenceng karena dia lebih tertarik kepada dunia. Nah, sekali lagi saya cuma mau ingatkan, iman itu bisa melenceng. Iman itu bisa hilang dan iman itu bisa jatuh. Karena itu berjaga-jagalah selalu, ya. Harus ada di garis yang Tuhan sudah tentukan, siapapun kita. Yang ketiga, saudara, firman Tuhan berkata, godaan terbesar adalah menyerah, ya. Godaan yang terbesar dalam perlombaan setiap pertandingan adalah menyerah. Apa yang menyebabkan kita menyerah? Karena beratnya tantangan dan rintangan yang kita hadapi. Hidup itu penuh dengan tantangan, saudara. Tidak ada yang hidup dengan leha-leha. Tidak bisa kita berkata, aku pengen nyaman, aku pengen bahagia, aku pengen hidupnya nggak mengalami masalah apa-apa. Saudara, ada satu nasihat yang bagus. Ruang nyaman itu memang menyenangkan,
tapi tidak pernah ada seorang pun yang bertumbuh dari ruang nyaman. Ya, saudaraku, ini luar biasa. Kita belajar ada satu nasihat yang luar biasa kita dalam hidup kita. Memang ruang nyaman itu menyenangkan, tapi sekali lagi tidak ada yang bertumbuh dari ruang nyaman. Semua harus berjuang. Hidup adalah sebuah perjuangan, hidup adalah sebuah pertandingan. Kita semua harus melewati hal-hal yang mungkin kita tidak pernah duga, halangan dan rintangan. Dan yang terbesar dari rintangan adalah menyerah. Dalam Galatia 5 ayat 7-9 firman Tuhan berkata begini, dahulu kamu berlomba dengan baik, siapa yang dapat menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Dan bukan berasal dari dia, sebab godaan itu bukan berasal dari Tuhan, tetapi sedikit ragi dapat menghamirkan seluruh adonan. Saudara, ingat sekali lagi, ini suatu peringatan Tuhan yang luar biasa. Dulu kita mengawali perlombaan. Apa sih yang sebenarnya bisa membuat kita jatuh? Apa sih yang bisa membuat kita hilang dari pengharapan kita? Apa sih yang bisa membuat kita menukar iman kita? Ini hal yang kita semua harus ingat. Tuhan tidak pernah mencobai kita. Sekali lagi, kita dicobai oleh karena keinginan kita sendiri. Ya, pilihan kita sendiri. Kata Tuhan dalam firman-Nya, sedikit ragi memang bisa menghamirkan seluruh adonan. Keinginan yang kecil saja, saudaraku, itu bisa menghancurkan rancangan Allah dalam hidup kita. Keinginan hati kita, kedagingan kita yang kecil saja, itu bisa menghilangkan rancangan Allah dalam hidup kita. Karena itu berjaga-jaga, ya, jangan pernah berhenti di tengah jalan. Jangan sampai nanti kita kecewa, ya. Jangan sampai masalah keluarga, pribadi tergoda oleh keinginan duniawi, kedagingan kita, keinginan mata kita, persaingan, kepahitan, ya. Jangan pernah, saudaraku. Oleh karena itu bisa menghalangi iman kita. Masalah ekonomi, masalah kesehatan, ingat sekali lagi, itu cuma sekedar rintangan untuk melatih otot-otot iman kita bertambah kuat. Halangan, rintangan, pencobaan adalah alat diberikan oleh Tuhan untuk membuat otot iman kita semakin kuat. Saya ingat satu nasihat waktu saya masih sekolah, saudaraku. Seorang pelaut yang sejati tidak pernah dibentuk dari angin yang sepoi-sepoi. Pelaut sejati dibentuk oleh badai. Hidup kita juga seperti itu. Tidak ada hal-hal yang membuat kita menjadi kuat oleh karena kenyamanan. Tapi kekuatan itu datang ketika masalah, pencobaan itu ada. Nasihat yang paling baik, yang luar biasa, yang tertulis dalam Wahyu 2 ayat 10 bagian A berkata, engkau harus setia sampai mati. Setia sampai mati. Apapun resikonya, saudaraku, itu luar biasa. Nah, yang keempat, saudaraku, ada hadiah, tentu saja itu pasti yang Tuhan sediakan kalau kita sampai ke garis akhir, ya. Dalam 2 Timotius 4 ayat 8 berkata, sekarang telah tersedia mahkota kebenaran. Tuhan menyiapkan upah kekal bagi orang yang tetap setia. Kita hidup bukan untuk pujian manusia, tapi untuk mahkota yang Allah sediakan. Yesus berkata dalam Wahyu 2 ayat 10, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Itu hadiahnya. Itu yang kita ingin rindukan sama-sama. Dan hal yang ini yang Tuhan ingin supaya kita menerimanya, yaitu kehidupan yang kekal. Ya, mahkota kehidupan. Luar biasa, saudaraku. Kalau kita setia, kita sampai akhir, kita menang, maka Tuhan mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ingat loh ya, sampai mati, bukan setengah mati. Kalau baru setengah mati belum mati namanya. Ya kadang-kadang kita teriak, gua pengen mati, gua setengah mati. Nah itu belum mati, saudara, ya. Kalau masih orang teriak pengen mati, itu belum mati. Kalau udah mati gak bisa teriak apa-apa lagi. Nah kita belajar, hendaklah engkau setia sampai mati. Yang kelima, bagaimana caranya supaya kita bisa mengakhiri setiap pertandingan dengan baik? Yang pertama, Yohanes 15 ayat 5 berkata, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang pertama, untuk bisa menjadi seorang yang menang sampai akhir adalah tetap dekat dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk bisa tetap menjadi seorang pemenang, jangan pernah berhenti bertumbuh. Ya, 2 Petrus 3 ayat 18, bertumbuhlah dalam kasih. Ya, yang ketiga, untuk tetap kita bisa mengakhiri pertandingan dan menjadi pemenang, yang ketiga adalah hidup dengan tujuan yang kekal.
bukan yang sementara, bukan yang dari dunia ini. Kolose 3 ayat 2 berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kita sudah harus belajar memikirkan perkara-perkara yang di atas. Ya, yang keempat, saudaraku, jangan jalan sendirian. Ini kan sekarang lagi modern nih ya saudaraku, di mana-mana itu kita tidak bisa pungkiri ya. Kemajuan zaman, kepandaian manusia bertambah, teknologi juga bertambah. Banyak orang malas ke gereja sekarang. Lebih senang di YouTube, ya kan? Nggak ngapa-ngapain, tenang, bisa ngedengerin firman Tuhan sambil goler-goler, sambil ngopi, ya. Ini yang kita semua harus cermati baik-baik nih, ya. Kecuali mungkin ada orang-orang tertentu yang memang tidak bisa pergi keluar dari rumahnya, ya, karena mungkin hal-hal yang lain. Nah, firman Tuhan ada nih dalam Ibrani 10 ayat 25 berkata begini, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Mungkin saudara ngeles, bilang, ya tetap kan aku juga ibadah, kan secara rohani. Nah saudara, penampakan jauh lebih penting daripada yang ngeroh. Saya takut soalnya kalau yang ngeroh, serba ngeroh itu saya takut. Tapi yang penting adalah kenyataan. Kita di dalam pertumbuhan iman kita, pertemuan ibadah kita bisa saling menopang, saling mendoakan, saling menguatkan, bisa cerita satu dengan yang lain. Itu indah sekali saudaraku. Ya, mari saya undang Bapak Ibu Saudara yang selama ini mungkin sudah malas untuk beribadah bersama. Saya mau katakan ini masih ada waktu. Ya, jangan bergantung pada YouTube saudaraku. Mulai belajar untuk mencari gereja, untuk bersekutu bersama-sama. Itu jauh lebih penting, ya. Yang kelima, saudaraku, lupakan apa yang di belakang, arahkan mata kita pada apa yang di depan. Artinya apa? Ada kepahitan, ada hal-hal yang mungkin memberatkan kita di belakang masa lalu kita. Mari kita lupakan. Jangan bawa beban kita untuk bisa maju ke depan. Filipi 3 ayat 13 mengatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang ada di hadapan. Kita belajar. Lupakan masa lalumu. Lupakan hal-hal yang menyakitkanmu, yang memberatkanmu. Pandang ke depan. Lihat, masa depan itu ada di depan. Kita mau belajar untuk bersama-sama. Nah, sebagai renungan, sebagai penutup, saya mau katakan firman Tuhan, hidup bukan hanya tentang bagaimana kita memulai, tapi bagaimana kita mengakhiri. Apakah kita menjadi orang yang tetap memegang iman meski terluka, tetap setia meski lelah, tetap taat meski sendirian, tetap bisa memberi kasih meski dikecewakan, tetap bisa mengampuni dan melupakan meskipun disakiti, tetap mengasihi meskipun dikhianati. Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk memulai perlombaan, tapi tetap setia sampai akhir. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, aku percaya bahwa segala sesuatu belum berakhir. Kami masih ada di garis perlombaan kami. Ada banyak tantangan, ada banyak rintangan yang harus kami hadapi. Tapi kami percaya, tangan Tuhan selalu akan menjaga dan melindungi kami. Sampai menuntun kami pada akhirnya. Tuhan berkati kami semua yang pada hari-hari ini mungkin sedang menghadapi masalah persoalan yang begitu menurut kami adalah berat. Tapi kami percaya hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan. Kami harus mempertahankan iman kami sampai pada garis akhir. Bantu kami ya Tuhan, tolong kami ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Kami juga bersyukur kami ada di negeri kami Indonesia yang kami kasihi. Kami percaya Tuhan maksud dan tujuan Tuhan memanggil kami, memilih kami, menetapkan kami untuk tinggal di setiap tempat di mana kami berada di negeri kami Indonesia ini, supaya tempat di mana kami ada, di situ ada damai sejahtera Tuhan. Tolong kami ya Bapa. Berkati keluarga kami untuk menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi berkat, menjadi terang dan menjadi garam. Buat tetangga-tetangga kami, buat keluarga-keluarga yang lain. Gereja kami diberkati oleh Tuhan, sidang jemaat Tuhan dimanapun ada, Tuhan memberkati. Sinode-sinode yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di dunia ini Tuhan memberkati. Biar lewat kami sebagai anak-anak Tuhan, tempat di mana kami berada ada selalu damai sejahtera. Biar gereja-gereja bersatu hati berdoa bersama, memohon kepada Tuhan untuk pendamaian yang ada. Tuhan kami mohon, Tuhan memberkati kami semua. Kami juga bersyukur kami ada di bawah naungan Gereja Betel Indonesia
yang dipimpin oleh Bapak Dr. Rubin Adi Abraham. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Pakai mereka Tuhan sebagai para pemimpin yang diberkati oleh Tuhan, membawa gereja Bethel Indonesia kepada tujuan Tuhan yang utama. Demikian juga perwakilan daerah Bapak Satria di BPD Jabar, Tuhan memberkati agar Tuhan memakai beliau juga untuk menjadi berkat di gereja Bethel Indonesia Jawa Barat ini. Buat kami semua dan rekan-rekan kami dalam perjuangan iman kami masing-masing, seluruh jemaat-jemaat Tuhan, Tuhan berkati kami. Kami percaya setiap kami diberkati oleh Tuhan. Kami percaya juga Tuhan kami akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Dan sebelum kami mengakhirinya, kami rindu untuk menerima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita sekalian berada. Yang diberkati, mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.